ya selain memahami konsep apa itu inspirasi yang sudah dijelaskan dan mengapa penting belajar tentang inspirasi supaya paham bahwa Alkitab terbentuk diterima sebagai firman Allah atau menjadi firman Allah baik PL dan PB itu melalui proses, dan prosesnya itu tentunya terutama Allah yang berdaulat atasnya, karena firman itu adalah miliknya, maka Tuhan mau supaya firman itu dituliskan, disampaikan, diberitakan sesuai dengan maksud dari Tuhan sendiri, bukan sesuai dengan maksud manusia. Oke, nah, dan hal ini kita juga perhatikan di mana saja bukti Alkitab yang mendukung inspirasi. Ya, bukti-bukti inspirasi itu. Ada beberapa bukti inspirasi, bisa bukti itu dari luar Alkitab maupun data dari Alkitab itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita lanjutkan hari ini dengan bukti-bukti inspirasi. Saya masih berharap ya diingat apa itu inspirasi ya. Ya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu segala tulisan pasagrape theopneustos ya, artinya ya Tuhan Allah yang menuntun seorang penulis untuk berkarya menuliskan firman Tuhan ya bagi manusia atau bagi umat Israel pada sejarah diawalinya secara Allah ya, dimulai dari Israel dan seterusnya. Baik, kita perhatikan. Nah, ini bukti-bukti inspirasi ini kita perhatikan ada pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia. Ya, misalnya tentang dosa manusia, keselamatan, Allah Tritunggal. Nah, ini kalau tergantung kepada pikiran manusia atau hanya tergantung kepada logikanya manusia, nah ini tidak masuk akal. Ya, misalnya masa manusia Allah jadi manusia, misalnya kan? Nah karena dosa manusia binasa. Kan Tuhan itu maha kasih, ya kan? Tuhan itu maha kasih. Masa membunuh, menghukum manusia yang diciptakan sendiri, misalnya itu ya? Ya nggak masuk akal lah, ya kan? Ya, jadi manusia tentang keselamatan, misalnya keselamatan itu hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Nah, ini tidak masuk dalam nalar manusia. Berarti yang agama-agama yang lain bagaimana dong? Nah, kan gitu ya. Ya, kalau hanya di dalam Yesus keselamatan berarti agama lain ya binasa dan yang lain sebagainya. Nah, ini kalau menggunakan pemikiran-pemikiran manusia, apalagi berbicara tentang Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal itu sampai hari ini masih kontradiksi bagi banyak orang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Terutama yang menolak itu dari agama yang saudara kita yang lain ya, satu pemahaman orang Kristen menyembah 3 Allah. Nah, itu hal yang biasa, wajar karena tidak memahami secara alkitabiah, memahami secara akalnya. Tapi yang memprihatinkan justru dari kalangan yang menyatakan diri sebagai orang Kristen yang menolak tentang Tritunggal atau Trinitas ya. Hal itu sangat banyak fakta-fakta dalam Alkitab ya, bukti-bukti dalam Alkitab ya. Nah, itu di kalangan orang Kristen banyak sekarang ini tokoh-tokoh atau teolog-teolog yang berdebat viral di media sosial tentang Tritunggal. Oke. Nah, ini keterbatasan manusia sehingga membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi atau bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Mengaku Yesus tapi menolak ajaran Yesus. Aneh kan? Ya kan itu kan? Yaitu mengaku Yesus, bahkan menginjil tentang Yesus, tapi menolak ajaran yang hakiki dari Yesus. Yesus sendiri sudah katakan, aku diutus oleh Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus. Kan? Nah ini, ya kan? Ya, nah ini Yesus sendiri sudah buat pernyataan tentang ketrinitasan, tapi kok ditolak? Nah itu ya. Ya, ada pernyataan-pernyataan yang bersifat nubuatan, dan yang sekarang sebagian sudah terjadi ya. Jadi banyak nubuatan-nubuatan yang belum bisa dimengerti dengan logika manusia ya, dengan keterbatasan manusia, tapi itu ada ya, tapi itu ada.
Kemudian yang berikut, adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia. Misalnya tentang kejadian penciptaan, ya. Nah ini bagaimana Tuhan memproses segala sesuatu yang ada di dunia ini di awal sebelum segala sesuatunya ada manusia, ya. Oke, ini kemudian adanya penyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. Itu luar biasa, ini bukti inspirasi. Jadi adanya suatu perubahan yang dialami oleh manusia. Pengalaman itu adalah pengalaman dari yang buruk menjadi baik, dari yang sesat jalan ke kebenaran, gitu ya, dari yang benar lebih dibenarkan. Ya, jadi ada satu perubahan-perubahan ya. Itu ada kuasa. Mengapa? Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang berkuasa, yang mampu mengubah hati setiap orang yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Kemudian hal yang lain yang harus saya perhatikan, adanya pernyataan-pernyataan berisi ajaran moral yang tinggi, yang juga diakui agama-agama lain. Kristen terkenal dengan ajaran tentang kasih. Nah, kalau agama Kristen, ajaran tentang kasih. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan ajaran yang bertentangan, berlawanan dengan keinginan dunia, kehendak dunia. Yaitu apa? Ya kasihilah sesama manusia seperti mengasihimu diri sendiri. Bagaimana cara mengasihi? Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama. Terutama dalam hal mengasihi sama. Kasihilah musuhmu. Kan? Ya, kasihilah musuhmu. Nah, ini kan ajaran tingkat tinggi yang tidak ada di ajaran orang lain. Yang musuh yang ada adalah lenyapkan dari permukaan bumi ini. Jangan gitu ya. Nah, apa ajaran Yesus? Kasihilah, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya kan gitu. Itu tingkat tinggi yang luar biasa. Nah, tapi yang ada balaslah kejahatan dengan kejahatan. Ya bunuh, dibunuh, membunuh. Membunuh, dibunuh. Nah itu kan yang ada. Itu ajaran yang ada sekarang ini. Jadi bahkan terjadi seringkali penghakiman massa bagi orang yang melakukan kesalahan. Ya, bagi Yesus, kalau ada orang yang sudah melakukan kesalahan datang kepadanya, ya kesalahan sebesar apapun itu yang dilakukan mungkin merugikan, membunuh, ketika datang kepadanya, justru Tuhan menerimanya, mengampuninya, ya mengampuninya. Karena untuk itulah Yesus datang. Itu apa? Bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya dibenarkan. Itu tingkat tinggi, ya, yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian ada kesatuan tema dan isi seluruh Alkitab. Luar biasa. Alkitab kita itu adalah kitab tidak pernah ada kontradiksi di dalamnya. Ya, saya sudah pernah sampaikan temanya itu adalah sama, itu tentang kasih, tentang keselamatan ya. Nah, dari seluruh isi Alkitab itu isinya itu adalah kasih. Kasih yang diaplikasikan oleh Allah sendiri itu memberikan keselamatan bagi manusia, mengaruniakan keselamatan bagi orang percaya. Ditawarkan keselamatan itu kepada semua manusia dunia, tetapi akan efektif dan berlaku bagi mereka yang meresponinya atau percaya kepada Kristus, ya, atau orang-orang yang sudah dipilihnya, dipanggilnya, ya. Oke. Kemudian bukti kelanggengan Alkitab. Alkitab itu sudah ribuan tahun sampai hari ini ada di seluruh dunia, tidak pernah bisa dilenyapkan oleh siapapun. Sekalipun segala usaha dilakukan, ya membakar, mencari, membakar, ya, tapi tetap pernah Alkitab itu berhenti, ya, untuk disebarkan dan juga diberitakan. Oke. Sekarang kita coba perhatikan selanjutnya bukti Alkitab, bukti-bukti dalam Alkitab. Kalau tadi kan bukti-bukti luar ya bukti-bukti luar. Jadi sekarang kita lihat bukti-bukti dari dalam Alkitab itu sendiri, ya, tentang inspirasi. Ini yang paling kuat, ya, paling kuat. Ya, ini yang paling mendasar, Misalnya kita lihat dalam Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama cukup banyak ayat Alkitabnya, cuma kita akan baca hanya beberapa ayat saja. Nanti yang ayat yang lain silakan saudara baca sekalian. Sekalian baca ya, yang lainnya silakan nanti dibaca oleh mahasiswa ya. Oke, yang pertama, Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan. Ada beberapa Alkitab atau firman Tuhan, contoh, saya ambil hanya contoh satu, Keluaran 17:14. Ya, Keluaran 17:14, apa dikatakan?
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab. Ya, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab dan seterusnya. Ada perintah dari Tuhan kepada Musa, ada perintah langsung kepada Musa untuk dituliskan. Nah, mengapa perlu dituliskan? Ada perintah untuk tuliskan sebuah kitab, supaya kitab ini pertama menjadi kitab pedoman penuntun bagi bangsa Israel, ya, di mana Tuhan berfirman kepada mereka, di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesan khusus bagi mereka, ya kan? Nah, melalui siapa penulis? Salah satunya adalah Musa. Jadi penulis yang dipakai Tuhan dalam menuliskan hukum 10 hukum Taurat ataupun kitab-kitab Torah atau 5 kitab Pentatuk ditulis oleh Musa. Ya, ditulis oleh Musa. Jadi perintah. Yang kedua, kenapa harus ditulis? Karena ini firman. Namanya manusia, kalau enggak tertulis, nah itu bisa dilupakan. Ya, dilupakan. Ya. Jadi harus tertulis supaya apa? Bisa dibaca berulang-ulang. Bisa diingatkan lagi berulang-ulang dengan ada tulisan. Kalau hanya ada di otak manusia, manusia itu terbatas, bisa lupa. Maka perlu dituliskan menjadi suatu kitab. Dan kitab ini menjadi kitab turun-temurun. Ya, makanya kita punya hukum Taurat, kitab Pentatuk, 5 kitab yang ditulis oleh Musa kan sampai hari ini. Coba kalau nggak dituliskan itu, ya, kalau nggak dituliskan, apa kita punya? Enggak, makanya dituliskan. Ya, jadi ini menjadi suatu file yang menetap, ya, menjadi firman yang menjadi pegangan, firman yang pegangan bagi orang-orang yang percaya, gitu ya. Oke, dan ini nanti lihat lagi beberapa Alkitab. Coba minta tolong satu baca. Ada Alkitab nggak? Lanjut baca pasal 34-27 dari Keluaran. Silakan. Silakan. Orang baca Keluaran 34 ayat 27. Keluaran 34 ayat yang 27. Berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kewadakan perjanjian dengan engkau dengan Israel. Iya, tuliskanlah segala firman ini. Firman yang mana? Firman yang sudah didengar oleh Musa dari Tuhan langsung. Tuliskan. Nah ini yang menunjukkan inspirasi. Ya, doktrin dan inspirasi itu. Karena apa? Allah sendiri yang menyuruh, memerintahkan untuk ditulis. Berarti kalau ditulis itu adalah firman. Ya, firman harus ditulis dalam bentuk suatu kitab, suatu buku agar menjadi pedoman bagi setiap orang yang percaya, ya, atau pada saat itu konteks di sini adalah Israel, ya. Oke, jadi beberapa kitab yang lain nanti saudara baca, ya. Oke, sekarang kita perhatikan itu masih dalam perjanjian lama, ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, bukti doktrin inspirasi itu adalah para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisan sebagai firman Tuhan. Ada otoritas. Otoritas itu bukan terletak kepada manusia yang menuliskannya, tetapi adalah ada daripada Allah sendiri, tapi diberikan otoritas oleh Allah untuk menuliskannya. Coba kita perhatikan salah satu Yeremia 36 ayat 27, ya. Yeremia 36 27 berkata demikian. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk, ya, oleh Baruk, langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Perhatikan, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, nah, Tuhan yang mendatangi Yeremia dengan firman-Nya. Nah, itu dituliskan. Ya, dituliskan. Jadi otoritas itu dari siapa? Dari Tuhan. Jadi bukan Yeremia yang mengatakan, oh ini adalah firman Tuhan. Ya, bukan Yeremia yang mencari-cari, bukan, tetapi justru Tuhan yang langsung berfirman kepada Yeremia seperti halnya kepada Musa. Jadi otoritas itu dari mana? Otoritas itu adalah dari Allah sendiri, ya. Datanglah
inisiatif. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Gitu. Jadi itu berarti ya, datanglah. Oke, nah inilah salah satu ayat yang mendukung inspirasi bahwa firman itu adalah hasil karya dari Allah sendiri. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan, coba baca satu ayat lagi. Minta tolong ada yang baca. Dalam perjanjian lama. Hesekiel, jangan Hesekiel, terlalu panjang dia. Oke. Coba buka Hesekiel ayat 32 saja. Yeremia tadi ayat 32. Ayat 32. Masih Yeremia 36 ayat 32. Tolong baca. Silakan. Ayo. Halo. Ya. Yeremia 36 ayat 32. Ayat 32, maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya pada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Iya, jadi sangat jelas ya kalau kita perhatikan di situ sama dengan di ayat 27 tadi. Jadi sekali lagi ingat otoritas dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Nanti kan kita lihat nanti ada teori-teori inspirasi yang benar dan teori-teori inspirasi yang keliru ya. Kelihatannya benar tetapi sesungguhnya keliru. Oke. Baik. Kemudian masih dalam perjanjian lama. Perjanjian lama tapi dikutip oleh Yesus dan juga para rasul di perjanjian baru. Yesus seringkali mengutip Alkitab perjanjian lama. Demikian juga Petrus, Paulus, dan kitab yang lain. Mengapa mereka mengutip? Karena Alkitab juga adalah perjanjian lama itu adalah firman yang diinspirasikan. Ya, diinspirasikan oleh Allah sendiri. Yesus sendiri sering mengutip. Ya, sering. Nah, kita beberapa perhatikan. Ada beberapa ayat Alkitab yang mendukung itu. Perjanjian baru mengakui inspirasi Alkitab perjanjian lama. Contoh Yesus Kristus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan juga penulis kitab Ibrani. Coba kita lihat satu persatu ya. Pertama, Yesus Kristus mengakui inspirasi Alkitab perjanjian lama. Matius 4 ayat 14. Berkata demikian, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini Yesus loh. Mengutip kitab Yesaya. Nah, Yesus mengutip kitab Yesaya. Artinya apa? Memberikan dukungan penuh bahwa kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu adalah firman. Yang itu ya, adalah firman. Ya, firman yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Nah, tidak mungkin Yesus mengutip yang bukan firman. Kalau itu hanya hasil pikiran manusia. Ya, itu. Kemudian kita perhatikan juga di Matius 5 ayatnya ke-17. Ya, perhatikan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini juga berupa dukungan. Ya, dukungan dari Yesus, pengakuan dari Yesus bahwa kitab hukum Taurat itu dan juga yang ditulis oleh para nabi, kan ada nabi-nabi ya, banyak nabi. Kalau dalam kurikulum itu ada mata kuliah namanya nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar ya. Ada 2 mata kuliah itu. Ya, itu pengelompokan nabi. Ya, pengelompokan nabi bukan berarti ada nabi kecil kuasanya, ada yang lebih besar, tidak. Jadi itu bukan ya. Tadi ini
Artinya apa di sini? Ini Yesus mengakui apa yang ditulis oleh para nabi dan juga hukum Taurat. Ya, itu adalah kitab. Bahkan datang untuk menggenapinya, bukan untuk menyediakannya. Oke, jadi jangan sampai kita bilang Alkitab Perjanjian Lama itu bukanlah firman Allah ya. Ya, Yesus sendiri sudah mengakui kok. Ya, sudah mengakui. Oke, minta tolong satu orang baca lagi Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Ini ada pada Yohanes peringatan akan habis ininya ya, durasi waktunya nanti akan lanjut lagi. Coba kita tolong baca Yohanes 10. Yohanes 10:23, dan Yesus berjalan di bait Allah di Serabi Salomo. Terus. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kau perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, cukup. Nah, perhatikan tadi di situ, bukankah sudah ada tertulis itu Tauratmu tentang aku? Itu kan? Ini Yesus memperjelas tentang nubuatan dirinya ya dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Bahwa kalau dia mau menjadi datang berinkarnasi menjadi manusia dan dia Allah sendiri, nah itu sudah diberitahukan, tetapi orang Israel pada saat itu orang-orang Farisi di Taurat tidak mengerti, memahami, marah mereka emosional mau melempari Yesus kan gitu ya. Padahal Yesus mau mempertegas apa yang sudah dikatakan di Taurat mereka gitu ya, membuat satu pernyataan, ini loh yang dibilang oleh kitabmu itu, kitab nenek moyangmu ini, itu tentang saya itu, gitu. Tentang diriku yang adalah Tuhan, yang sudah datang di tengah-tengah kamu. Itu artinya apa? Mengakui kitab Taurat, mengakui kitab Perjanjian Lama, ya, sebagai adalah firman yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Oke. Nah, kemudian itu Perjanjian Lama. Sekarang lihat Rasul Paulus. Tadi Yesus sendiri, sekali lagi Yesus sendiri sudah mengakui inspirasi Perjanjian Lama, ya tentu kita pun harus menerima. Karena Alkitab Perjanjian Lama itulah firman. Firman, bangunan dasar untuk membangun satu bangunan yang lebih kuat dengan kehadiran Yesus. Karena kitab Perjanjian Lama itu banyak itu dasarnya. Tanpa dasar tidak ada kekuatan.
Kita nggak bisa berbicara PL tanpa PB. PB tanpa PL. Ya, itu satu kesatuan, PL dan PB. Ya, tidak mungkin cukup hanya PL. Tidak bisa, harus ada PB. Itu kan, dua itu ketergantungan satu sama lainnya. Oke. Nah, itu dua kitab satu kesatuan yang saling mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan dan utuh. Ya, utuh. Oke, mempelajari Alkitab kan supaya utuh ya lihat secara komprehensif, lihat secara induktif, lihat secara keseluruhan. Nah, mau bicara tentang apapun itu harus dilihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Makanya banyak orang tersesat. Mengapa? Karena hanya melihat satu ayat, ya, tanpa memperhatikan konteksnya. Nah itu, ya. Oke, baik. Shalom, Pak. Ya, checklist apa? Shalom. Ini Shalom. HP-ku ada error, jadi tidak bisa buka dan tidak bisa lihat gambar. Oke, yang penting suaramu kedengaran. Terus, Yang lain jadi saya gelap, minta tapi izin, hati tidak gelap. Pak. Ya. Ya. Halo, Nah, Pak. Yes, Saya minta, Pak. Saya ini dan Jessica minta izin. Yo, yang kepenting kau dengar ya. Oke. Oke ya. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, halo. Ini HP-ku error, jadi tidak bisa buka. Ya, yang penting suaramu ada. Itu suaramu kan? Bukan suara Ya, malaikat. betul. Ya udah. Kalau itu suaramu udah itu sudah. Ya. Terus Ya, oke. ada bantu kerja dengan Bapak Gembala. Nah, bilang Pak Gembala saya mau kuliah dulu. Dimarah sama dosen Ya, nanti jadi saya minta izin. ya izin ya. Oke. Baik, lanjut ya. Oke, lanjut, Pak. Penting kau dengar ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pengakuan inspirasi oleh Rasul, yaitu Rasul Paulus. Di 2 Timotius 3 14 sampai 16. Ini ayat yang sangat terkenal. Jadi kalau belajar tentang bibliologi dalam hal ini inspirasi harus diingat ayat ini. Ya, ingat ini. Karena ayat inilah yang mau satu pernyataan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Oke. Baca, kita tolong silakan baca 2 Timotius 3 ayat 14 16. Ya. Izin. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, baik, kita perhatikan di situ ada berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Ini yang mana nih? Berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima. Kata Paulus kepada Timotius ya. Kemudian ada lagi dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Kitab suci yang mana? Ini perjanjian lama. Karena pada saat itu belum ada inspirasi perjanjian baru. Oke, nah ini perjanjian lama ya. Di ayat 14 dan 15 itu menuju kepada kitab perjanjian lama. Ya, kitab perjanjian lama. Jadi mereka udah punya Taurat itu. Lois, Eunike, nah itu sudah punya. Ya. Nah, ini sudah didengar oleh Timotius. Nah, itu yang jadi itu dimasukkan oleh Paulus. Baru masuk nanti di ayat yang ke-16, segala tulisan. Ya, segala tulisan berarti itu sudah mengarah baik yang ditulis nanti di perjanjian lama maupun tertulis di kemudian hari. Ya, perjanjian baru. Ya, perjanjian baru di ayat 16 ya. Nah, itu. Nah, ini yang kita mau perhatikan itu adalah yang perjanjian lama. Jadi Paulus sendiri yang mengakui inspirasi tentang kitab perjanjian lama. Oke, kitab perjanjian lama ya. Jelas ya? Oke. Baik, lanjutkan dengan berikutnya. Rasul Petrus.
Rasul Petrus mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Silakan dibaca 2 Petrus 1 ayat 19-21. Ayo.